di Pro 3. Ya, baik pendengar, kembali di Indonesia Menyapa Pagi. Kementerian BUMN ini akan membentuk holding ultramikro ya dengan melebur atau merger dari PT BRI Persero Tbk alias BRI, kemudian PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Persero dan juga PT Pegadaian Persero. Nah, merger tersebut atau penggabungan tersebut berdasarkan diskusi bersama Kementerian BUMN pun dijelaskan ini tidak akan mengganggu bisnis masing-masing ya, baik dari BRI, PNM maupun juga Pegadaian. Dan peleburan 3 BUMN ini akan menciptakan ekosistem yang lebih efisien karena suku bunga pinjaman di PNM atau Pegadaian dapat diturunkan begitu. Nah, kita akan berbincang mengenai hal ini seperti apakah peleburan tersebut dan bagaimanakah dampaknya dengan anggota Komisi 11 DPR RI Insinyur Haji Kamrus Samad STMSI. Ya, baik, selamat pagi Pak Kamrus Samad. Selamat pagi Mbak Alia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, selamat pagi pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada. Ya. Salam sehat selalu. Salam sehat, insya Allah kita semua selalu sehat. Baik, Pak Kamrus Samad, ini kita ingin berbincang mengenai rencana penggabungan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, kemudian juga PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani ya. Nah, ini mungkin masyarakat secara awam ingin mengetahui kira-kira apabila kemudian dilakukan peleburan tersebut begitu, ini apa yang akan kemudian menjadi benefit lah begitu bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Alia. Sebetulnya yang perlu dipahami dulu, dilihat secara jernih adalah 3 BUMN ini backbone bisnisnya berada di segmen mana saja. Ya. BRI adalah sebuah industri perbankan yang seluruh regulasi dan tata kelolanya berdasarkan industri perbankan. Yeah. Kemudian BRI adalah perusahaan terbuka, TBK, perusahaan publik. Pemerintah hanya memiliki 53% saham di sana. 47% lebih kurang dimiliki oleh publik, dan 47% itu termasuk di dalamnya ada pihak asing yang memiliki. Jadi sebuah kondisi perusahaan industri perbankan kita namanya BRI seperti itu sederhananya. Kemudian placement untuk pelayanan nasabah, tentu ikon BRI memang banyak di sektor UMKM. Ya, betul. Tetapi berdasarkan update, kita baru rapat kemarin dengan direksi BRI Komisi 11, nasabah untuk sektor mikro dan kecil itu hanya lebih kurang 1 juta nasabah di seluruh Indonesia. Iya, apa artinya? Bahwa mayoritas nasabah BRI itu masih di middle. Ya, di kelas menengah. Nah, kemudian bagaimana dengan Pegadaian? Pegadaian jelas sekali dalam sejarahnya, dia memiliki aspek kesejarahan. Salah satu legacy berdirinya sebuah negara, di banyak negara itu karena adanya Pegadaian. Jadi bahkan sejak tahun 1700-an, POC itu telah mendirikan satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Itu cikal bakalnya. Waktu itu disebut dengan Bank Fund Lending. Jadi layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang modelnya sistem gadai. Kemudian pertama kali masuk di Indonesia itu tahun 1901. Didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. 1 April 1901, namanya Pegadaian Negara. Itu. Kemudian 1905 itu resmi berubah menjadi jawatan. Kemudian pemerintah Orde Lama yang dipimpin Bung Karno tahun 1961 merubah Badan Hukum Jawatan menjadi PM melalui Perpu nomor 19/1960. Yang semua ini, nah itu dari segi sejarah dan regulasi. Kemudian berubah menjadi Perjan, Peraturan Pemerintah 1969. Kemudian dari Perjan berubah menjadi Perum, Perusahaan Umum. Nah, dari semua ini menunjukkan
bahwa segmentasi pegadaian itu sebetulnya berada di sisi ultramikro kalau secara ekonomi, atau kalau secara sosial disebut prasejahtera, atau garis kemiskinan yang memang tidak bisa ke bank, dia hanya punya 10 gram emas atau 20 gram emas, dia bisa gadaikan, atau dia punya BPKB mobil. Jadi segmennya itu jelas bahwa itu menjangkau masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang kesulitan uang dan perlu proses cepat. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan PNM, Permodalan Nasional Madani? BUMN ini dibentuk oleh Pak Habibie, diinisiasi oleh Pak Habibie dan seluruh tokoh-tokoh ekonomi kerakyatan pada waktu itu, dengan fokus kerja utama adalah untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin, khusus untuk perempuan segmennya. Jadi masyarakat miskin di mana wanita-wanita di rumah itu digerakkan sebagai penopang ekonomi keluarga supaya mereka bisa naik kelas, bisa paling tidak bisa tertutupi kebutuhan dasarnya. Sudah pasti segmen ini tidak bankable, tidak bisa ke bank, edukasinya rendah, pemahamannya rendah, dia hanya bisa membuat kue-kue tradisional dan menjual di depan rumahnya atau di pasar-pasar kampung. Atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang kategori sosialnya juga prasejahtera. Nah, kalau ini kemudian Pegadaian dan PNM, Permodalan Nasional Madani, digabungkan ke BRI, perusahaan terbuka yang sahamnya 47% lebih kurang dimiliki oleh private sector dan itu ada asing di dalamnya, saya agak khawatir ini kemudian mendistorsi misi utama kita dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang dianut dalam konstitusi kita, dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Inilah sebetulnya cita-cita luhur dua BUMN ini yang harus kita pertahankan. Karena itu, mohon pemerintah bisa mengkaji lebih mendalam terhadap dampak positif, negatifnya, utamanya terhadap masyarakat miskin. Karena Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani, dua BUMN yang sangat menopang kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Ya, walaupun mungkin BRI ini kan cabangnya juga sampai ke pelosok-pelosok lah begitu ya. Apakah mungkin itu yang kemudian menjadi pertimbangan gitu sehingga tepat untuk dilakukan merger ini? Dari segi cabang, iya betul. Tapi dari segi jangkauan segmenting, jelas berbeda. Kenapa? Karena Permodalan Nasional Madani menjangkau prasejahtera yang tidak bankable. Dia tidak punya jaminan, dia tidak punya kolateral, dia tidak punya literasi keuangan, apalagi neraca rugi laba, dan bahkan dia belum memulai usaha. Tapi punya keinginan berusaha, tapi terbentur modal. Ini yang dijangkau oleh Permodalan Nasional Madani, Mbak Alia. Nah, ini udah pasti nggak bisa dijangkau oleh perbankan manapun, termasuk BRI. Nah, karena itu menurut saya, sebaiknya ini dikaji dan sebaiknya jangan digabungkan. Karena segmennya, kalau kita menyelam ke dalam terhadap 3 BUMN ini, berbeda. Berbeda segmennya. Dan kalau digabungkan, saya khawatir terjadi disorientasi. Jadi perubahan orientasi yang dialami oleh PNM dan dialami oleh Pegadaian. Ya, ini jadi akan lebih mengikuti ke sistem dari BRI begitu maksudnya? Iya, BRI sebagai perusahaan terbuka menjadi holding dari 3 BUMN ini mau tidak mau memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan. Nah, BRI sebagai perusahaan terbuka yang di listing di Bursa Efek. Nah, ada sentimen-sentimen pasar modal, ada sentimen-sentimen kebijakan, ada sentimen-sentimen lain yang bisa mempengaruhi. Bagaimana nasib prasejahtera yang ada di sini? Nah, ini yang kita harus pikirkan, Mbak Alia. Baik, tapi apakah sudah disampaikan ini kepada Kementerian BUMN dari DPR? Kekhawatiran ini? Kita sudah menyampaikan kekhawatiran ini kepada direksi BRI. Kita tanya, ini Anda punya bisnis plan atau ini keinginan manage BUMN. Kalau ini bagian daripada
keberpihakan BRI terhadap prakerja. Apakah sudah dipikirkan dampaknya? Iya kan, terhadap pengembangan korporasi. Iya kan, dampaknya, bebannya, dan seterusnya, tanggung jawab barunya. Tapi kalau ini kebijakan political will dari Kementerian BUMN, kita harus kaji lebih mendalam. Karena jelas ini agak berbeda segmennya. Begitu Mbak Lia. Ya, baik. Walaupun ini juga dikatakan begitu ya, bahwa ini tetap akan terjamin lah, bahwa PNM dan Pegadaian ini bisa terus menjaga bisnis model dan culture masing-masing. Tapi sepertinya akan terdistorsi juga begitu ya Pak. Mbak Lia, angka kemiskinan kita tahun 2020 meningkat drastis akibat COVID. Ya. Tahun ini juga belum bisa kita pastikan seperti apa ekonomi kita akan rebound. Ya. Nah, kalau kita melakukan kebijakan yang harusnya bukan prioritas, di tengah angka kemiskinan meningkat, di tengah angka pengangguran meningkat, apa relevan, Mbak Lia? Jadi bukan soal jaminan mempertahankan bisnis model dari PNM atau Pegadaian, tapi di mana skala prioritas kebijakan pemerintah hari ini? Bukankah dalam sebuah merger membentuk holding itu membutuhkan biaya merger dan pembentukan holding? Yang tidak sedikit. Sementara rakyat kita kemiskinannya meningkat. Mereka kehilangan lapangan pekerjaan. Harusnya pemerintah punya skala prioritas dalam mengambil satu kebijakan. Dan harusnya kita justru memperkuat permodalan nasional madani dengan memberikan penempatan penyertaan modal negara, PMN. Lebih besar kepada mereka dibanding misalnya minta maaf lembaga penjaminan ekspor Indonesia, Bank Eksim yang selama ini hanya membiayai segelintir korporasi. Impact ekonominya itu jauh lebih besar jika kita memberikan penyertaan modal negara ke PNM dibanding dengan BUMN yang lain. Baik. Begitu Mbak. Baik. Dan ini bisa berpengaruh juga nggak sih terhadap para karyawan ya apabila kemudian nanti dilakukan penggabungan ini dari sudah pasti akan berpengaruh Mbak Alia. Sudah pasti seluruh kerja PNM Pegadaian mau tidak mau harus mendapatkan persetujuan holding dan itu akan dikontrol holding sebagai induk dari BUMN tersebut. Begitu Mbak Alia. Ya, baik. Baik, kita akan terus pantau ini perkembangannya seperti apa. Terima kasih Pak Kamrul Samad atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak. Terima kasih Mbak Lia. Yang terakhir yang saya mau sampaikan. Baik, silakan. Kepada masyarakat kita yang selama ini telah menjadi nasabah PNM dan juga nasabah Pegadaian dan BRI khususnya usaha kecil, mikro dan ultra mikro untuk tetap tenang. Kita tetap fokus untuk mengembangkan usaha dan mengoptimalkan permodalan yang didapatkan. Kami sebagai wakil masyarakat tentu akan berusaha untuk memberikan masukan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat ekonomi kelas bawah ini. Begitu Mbak Lia, terima kasih, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Komisi 11 DPR RI ya, Bapak Insinyur Haji Kamrul Samad ST MSI.